Di desa Karangjati, hutan keramat yang sejak dulu dihormati, kini jadi korban keserakahan manusia. Arum kehilangan kakaknya, Raka seorang mandor proyek villa mewah dengan cara paling mengerikan. Tubuhnya dicor, tapi kepalanya masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahur Malam, sajian horor tengah malam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan jika kalian ingin berbagi cerita horor, kalian boleh langsung komen di bawah ya. Terima kasih. Namaku Arum, dan sejak hari itu, aku tak pernah lagi bisa tidur tanpa suara-suara memanggil dari bawah tanah. Hari itu dimulai biasa saja. Langit desa Karangjati sedikit mendung, seperti menahan tangis yang belum sempat jatuh. Aku sedang menyapu halaman. Seketika ponselku berdering, sebuah panggilan dari nomor yang tidak kukenal. "Neng Arum ya, kami dari kepolisian sektor Karangjati. Mohon datang ke lokasi proyek villa secepatnya. Ini soal Mas Raka." Dadaku langsung sesak. Raka kakak, satu-satunya keluarga yang kupunya sejak bapak dan ibu meninggal dalam kecelakaan 8 tahun lalu. Dia adalah rumah bagiku, tempatku berpulang. Dan sekarang, polisi menghubungiku tentang dia. Tanpa pikir panjang, aku mengambil jaket dan berlari ke lokasi proyek. Kaki ini rasanya ingin terbang. Lokasi pembangunan villa itu berada sekitar 2 kilometer dari desa, di dalam hutan yang selama ini dianggap keramat. Dulu waktu kecil, kami dilarang bermain ke sana. Kata orang tua, ada penunggu yang tak suka diganggu. Tapi Raka tak percaya begituan. Yang ada itu cuma pohon tua dan tanah. Tak ada hantu. Yang ada cuma peluang, ucapnya saat ku tegur beberapa bulan lalu ketika ia menerima tawaran sebagai mandor pembangunan villa mewah itu. Kini, yang kulihat saat tiba di sana bukan lagi deru mesin dan suara tukang, tapi garis polisi, lumpur, darah, dan wajah-wajah pucat para pekerja yang bisu dalam ketakutan. Salah satu polisi menyambutku, memperlihatkan papan kayu dengan bercak darah yang menempel kering. "Kami temukan ini semalam. Diduga milik Mas Raka, tapi beliau belum ditemukan." Aku memandangi papan itu. Baju Raka kemeja lusuhnya yang biasa ia pakai ke proyek tergantung sobek di ujungnya. "Dia belum ditemukan?" tanyaku dengan suara parau. "Belum, Neng. Kami masih mencari. Tapi sebagian pekerja bilang semalam mereka dengar suara jeritan dari dalam pondasi utama." Aku menoleh. Pondasi bangunan villa itu sudah dicor setengah jadi, masih tampak basah di beberapa bagian. Entah kenapa, aku merasa dadaku sesak setiap kali melihat ke arah itu. Lalu malamnya, mimpi itu datang. Aku berada di tengah proyek, tapi tak ada satupun pekerja, hanya kabut dan suara langkah kaki yang menggema. Di kejauhan, terdengar suara laki-laki memanggilku. Suara yang sangat kukenal. Rum, jangan biarkan aku di sini." Aku terbangun dengan keringat dingin membanjiri tubuh. Mataku langsung mengarah ke langit-langit kamar. Jantung berdetak cepat. Itu suara Raka. Aku yakin, pagi harinya, aku kembali ke lokasi, nekat, sendiri. Aku ingin melihat langsung pondasi tempat terakhir kali ia terlihat. Tak ada yang menghentikanku. Para pekerja bahkan menyingkir seolah tahu aku akan datang. Beberapa Boken berbisik pelan menyebut nama Raka, seolah nama itu kutukan. Saat aku berdiri di depan pondasi itu, mendadak angin bertiup kencang. Tak ada burung, tak ada suara, hanya derak dedaunan yang terdengar seperti bisikan. Dan lalu, suara itu lirih, nyaris tak terdengar. Tapi jelas, aku membeku, menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Kembali menatap ke depan, dan suara itu terdengar lagi. Kali ini, seperti berasal dari bawah kakiku. "Jangan tinggalin aku di sini." Air mataku mengalir tanpa sadar. "Mas," bisikku. "Mas Raka." Langit mendadak gelap, seolah hari ikut berduka, dan aku sadar satu hal yang tak pernah bisa kuhindari. Sejak hari itu, kakakku tidak hilang. Ia dikubur hidup-hidup, dan ia masih mencoba bicara padaku. Aku jatuh berlutut, memeluk tanah,
yang masih basah itu. Mencoba mendengarkan lagi, tapi hanya hening yang kudapat. Namun entah kenapa, saat aku berdiri untuk pulang, aku melihat sesuatu di sela-sela beton yang belum mengeras sepenuhnya. Segumpal rambut hitam, panjang, dan berlumur darah. Aku mundur pelan, tubuhku gemetar. Mulai saat itu, aku tahu apapun yang menimpa Raka, itu bukan kecelakaan. Dan aku bersumpah akan menemukan kebenarannya meskipun harus menggali kuburannya sendiri. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa berpikir jernih. Setiap kali memejamkan mata, aku kembali ke lokasi itu, pondasi setengah jadi, bau semen dan darah, dan suara kakakku yang seperti merintih dari perut bumi. 3 hari setelah aku menemukan segumpal rambut itu, polisi akhirnya mengabarkan sesuatu yang menghancurkan hatiku. Ditemukan jenazah laki-laki. Tak dikenal, tapi dari pakaian dan barang pribadi. Diduga kuat itu Mas Raka, kata petugas itu, dengan raut wajah yang penuh ragu. Kenapa ragu? Tanyaku dengan suara serak. Dia menelan ludah, lalu menunduk. Karena kami hanya menemukan tubuhnya. Aku terdiam. Bagian kepalanya tidak ada, Neng. Lanjutnya pelan. Putus dan hilang. Dunia seolah berhenti berputar. Tubuh Raka ditemukan dalam keadaan mengenaskan, terbenam di belakang lokasi proyek. Terkubur dangkal seperti bangkai, tangannya terikat, kaki patah, dan lehernya putus bersih, seperti dipotong dengan sesuatu yang tajam. Kami masih mencari bagian kepalanya. Tapi ini bukan kecelakaan biasa, Neng, ini. Pembunuhan. Kata itu menghantamku seperti palu godam. Napasku tercekat. Kakakku yang selama ini menghidupiku, melindungiku, menasehatiku, dibunuh. Siapa yang tega? Kenapa? Dan kenapa kepalanya harus dipisahkan? Hari berikutnya, aku kembali ke lokasi proyek. Meski larangan dari tetangga dan polisi semakin keras, aku tak peduli. Hati ini belum ikhlas, ada yang tidak selesai. Proyek pembangunan villa itu kini dihentikan sementara. Pagar seng dibuka sebagian, seperti menyambutku, seolah tempat itu memang menungguku datang. Aku berdiri lama di depan pondasi bangunan utama. Entah kenapa, tempat ini menarikku, seperti magnet menghisap besi, dan tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu yang tertanam di sini, lebih dari sekadar beton dan besi. Aku nekat masuk ke area pondasi, menyusuri sisi yang setengah mengeras, menyentuh beton yang masih sedikit lembek, dan saat ku sentuh itu entah hanya ilusi, atau nyata aku merasa denyutan. Denyutan, seperti detak jantung yang lemah, terbungkus dalam dinginnya semen. Aku menggigil. Aku tahu kamu di sini, Mas, bisikku. Mata mulai basah. Tolong beri aku petunjuk. Tepat saat itu, aku terpeleset. Tubuhku terjatuh ke tanah. Dan bangkit. Mataku terpaku pada sebuah celah kecil di ujung pondasi. Ada sesuatu di sana. Aku merangkak mendekat dan melihat pecahan kecil semen yang retak, dan di dalamnya aku hampir tak percaya ada gumpalan daging dan tulang putih yang menyembul sedikit, dikelilingi oleh serpihan rambut hitam dan darah kering yang membatu. Aku membeku, ingin menjerit, tapi suara ini tercekat. Itu tengkorak, kepala, dan rambutnya aku kenal betul. Rambut Raka, hitam legam, sedikit keriting di ujungnya. Sama seperti dulu waktu kecil, saat aku mengepang rambut kakakku hanya karena iseng, aku menjerit, terhuyung mundur. Mas Raka, jeritanku menggema, tapi hanya dijawab oleh suara burung gagak di kejauhan. Aku langsung melapor ke polisi, dan esok harinya, tim forensik datang untuk membongkar pondasi. Hasilnya membuat semua orang di desa terdiam. Kepala Mas Raka benar-benar dicor dalam pondasi villa. Lebih tepatnya dicor dengan sengaja, bukan kecelakaan. Ada rongga khusus di dalam pondasi yang memang disiapkan sebagai tempat menanam kepala manusia. Warga mulai resah. Sebagian pekerja kabur. Beberapa bahkan mengaku mengalami hal-hal aneh selama bekerja. Ada yang diganggu bayangan hitam, ada yang mendengar suara tangisan dari kamar mandi sementara. Bahkan ada yang melihat kepala mengambang di atas adukan semen. Namun, perusahaan bersikeras
bahwa ini hanyalah insiden kriminal biasa. Mereka ingin proyek tetap berjalan, meski nyawa sudah jadi tumbal. Aku duduk di kamar, menatap foto lama Raka. Air mataku tak berhenti mengalir, bukan hanya karena ia mati mengenaskan, tapi karena aku mulai menyadari sesuatu. Kakakku tidak mati karena kecelakaan, dia dikorbankan. Dan entah siapa yang melakukannya, mereka tidak hanya ingin membungkam tubuhnya. Mereka ingin menghapus kepalanya, identitasnya, jiwanya, segalanya. Aku tak bisa tinggal diam. Aku akan cari siapa yang melakukannya. Aku akan bongkar siapa yang mengorbankan Raka. Walau harus kuangkat sendiri kepala kakakku dari dalam beton, aku tak akan berhenti. Dan satu suara terus bergema dalam pikiranku malam itu. Jika kepala dan hati bersatu, maka perjanjian terputus. Tapi jika kepala dibisukan, maka jiwanya tetap terikat. Kalimat itu muncul dari mimpi, dan aku tahu itu bukan mimpi biasa. Itu adalah peringatan. Sejak kepala Raka ditemukan di dalam pondasi, nama keluargaku menjadi buah bibir. Orang-orang tak lagi menyapa aku saat lewat. Mereka berbisik di belakang, seolah takut tertular kutukan. Anak itu, adiknya yang dicorkan. Makanya, jangan sombong ngelawan pantangan desa. Satu hal yang menyakitiku, bukan hanya kehilangan Raka, tapi juga sikap dingin warga yang dulu memanggilku dengan ramah. Aku tak menyalahkan mereka. Mungkin ketakutan membuat manusia jadi kejam. Tapi butuh kebenaran, bukan kasihan, bukan gumaman. Kebenaran. Malam itu, setelah berhari-hari tak tidur nyenyak, aku menyalakan motor tua warisan Raka dan menuju ke rumah orang terakhir yang mungkin tahu soal tanah villa itu, Mbah Surip. Mbah Surip adalah tetua paling dituakan di Karangjati. Umurnya entah berapa. Yang jelas, sejak aku lahir, wajah keriput dan suara beratnya sudah jadi legenda. Orang bilang, beliau tahu semua rahasia desa, termasuk larangan-larangan yang sudah tak dicatat di buku manapun. Rumahnya berada di ujung barat desa, terpencil, sunyi, dikelilingi pohon bambu yang gemerisik seperti bisikan. Dan anehnya, rumah itu selalu terang, meski malam tak ada listrik di bagian itu. Aku mengetuk pintu 3 kali. Assalamualaikum, tak ada jawaban. Aku hendak pergi, saat tiba-tiba daun pintu berderi terbuka. Dengan sendirinya, perasaanku langsung tak enak, tapi tekadku lebih besar dari rasa takut. Aku melangkah masuk pelan-pelan. Masuk saja, Nduk. Dari tadi aku tunggu suaranya tiba-tiba terdengar dari dalam. Tua, berat, dan entah bagaimana. Beliau tahu aku datang tanpa harus melihat. Aku mengikuti suara itu ke ruang tengah. Di sana, Mbah Surip duduk bersila di depan tungku kecil, matanya setengah tertutup, seolah melihat ke arah yang tak kasat mata. Kamu, Arum? Ya, aku mengangguk. Takjub, sekaligus takut. Iya, Mbah. Saya mau tanya soal villa yang dibangun di hutan itu. Dia menghela napas. Sudah kuduga. Akhirnya, ada yang datang juga. Kakak saya. Mbah, Raka? Dia yang jadi mandor proyek. Sekarang dia dicor. Kalimatnya menusuk cepat, seperti pisau. Aku tercekat. Mbah Surip mengambil segenggam daun kering dan melemparkannya ke dalam tungku. Asap putih mengepul. Wangi menyengat, menyambar hidungku. Bukan bau kayu, tapi seperti bunga yang dipendam lama dalam kubur. Kamu tahu kenapa hutan itu disebut keramat? Aku menggeleng. Itu bukan sekadar cerita nenek moyang. Dulu sekali, sebelum desa ini berdiri, hutan itu adalah tempat pemujaan. Ada makhluk yang diberi nama oleh orang tua dulu. Juru penjaga tanah. Wujudnya tak ada yang tahu pasti. Tapi konon, makhluk itu mengikat perjanjian dengan manusia. Siapa yang merusak tanah ini harus mengganti dengan nyawa. Tanah diberi, tubuh dibayar. Aku menelan ludah. Tapi kenapa harus kakakku, Mbah? Dia cuma kerja. Karena tanah itu tak pilih kasih. Dan manusia sekarang terlalu serakah. Suasana hening. Angin dari jendela bertiup pelan. Aku menggigit bibir. Pertanyaan yang selama ini kupendam, akhirnya keluar. Jadi, apa benar kakakku dijadikan tumbal? Mbah Surip tak langsung menjawab. Ia justru membuka gulungan kain tua dari dalam kotak kayu. Di dalamnya
Ada semacam lembaran kulit binatang dengan tulisan kuno dan gambar aneh. Ia menunjuk satu gambar. Seorang pria tanpa kepala berdiri di depan pondasi bangunan yang menjulang tinggi. Ini pernah terjadi sebelumnya, katanya lirih. Tahun-tahun lalu, sebelum kamu lahir, ada upaya membangun villa juga. Tapi gagal, bangunannya terbakar, dan mandornya menghilang. Tubuh ditemukan. Kepala tak pernah ada. Aku menahan napas. Jantungku berdegup keras. Kenapa kepalanya yang selalu diambil? Tanyaku lirih. Karena kepala adalah tempat janji disimpan, jawab Mbah Surip. Jika seseorang melanggar perjanjian gaib, kepalanya akan dipisahkan dari tubuh, agar tak bisa menebus atau mengingkari ikatan itu. Ada kutukan yang tertulis jelas di sini. Ia menunjuk bagian bawah kulit itu, lalu membaca perlahan. Jangan biarkan kepala dan hati bersatu. Bila jiwa penipu mengikat janji, aku membeku. Kalimat itu persis dengan suara dalam mimpiku. Mataku berkaca-kaca. Aku menunduk. Lalu, Mbah, kalau kepala Raka sudah dicor, berarti perjanjiannya sudah selesai? Mbah Surip memandangku tajam. Tidak enduk. Justru itu artinya perjanjiannya masih aktif. Kepala itu dijadikan penjaga kontrak. Selama kepala itu masih utuh, kutukan itu akan terus hidup. Aku tersentak. Mulutku gemetar. Jadi maksudnya, arwah Mas Raka belum pergi? Ia mengangguk pelan. Dan jika proyek itu dilanjutkan, darah akan terus tumpah sampai kutukan ditebus. Atau kepala itu dihancurkan. Aku berdiri, tangan mengepal. Aku akan cari tahu siapa yang buat perjanjian. Itu, aku akan akhiri semua ini. Walau harus menggali sendiri rahasia proyek itu sampai ke dasar bumi. Mbah Surip hanya menatapku diam, lalu mengangguk satu kali. Nekatmu bisa menyelamatkan, atau justru membangkitkan. Aku meninggalkan rumah itu dengan dada berkecamuk. Di antara rasa takut dan tekad, satu hal mulai tumbuh dalam benakku. Mungkin Raka bukan sekadar korban. Mungkin dia tahu lebih banyak daripada yang terlihat. Dan mulai malam itu, mimpi-mimpi yang datang. Bukan hanya suara, tapi juga wajah. Wajah-wajah mereka yang belum sempat menyelesaikan perjanjian. Aku belum bisa menatap kamar Raka tanpa dada ini sesak. Setiap sudutnya menyimpan kenangan dari tumpukan baju yang belum sempat dicuci, sampai bau tubuhnya yang masih menempel di bantal. Tapi aku tahu, jika ingin menemukan kebenaran, aku harus mulai dari sini. Dari tempat terakhir di mana Raka masih menjadi kakakku, sebelum ia dicor menjadi tumbal. Pagi itu, aku duduk di lantai kamar Raka. Di antara rak-rak kayu penuh alat pertukangan, helm proyek, dan berkas-berkas usang. Tanganku menyusuri setiap laci, membuka setiap map, mencari sesuatu yang bisa memberiku petunjuk. Aku nyaris menyerah, sampai kutemukan sebuah buku tulis bersampul coklat tua yang terselip di bawah tumpukan pakaian dalam laci. Tidak ada nama. Tapi aku langsung tahu tulisan tangan di dalamnya adalah milik Raka. Awalnya, aku mengira ini hanyalah catatan kerja biasa, jadwal pengecoran, jumlah semen, biaya operasional. Tapi semakin kubuka, lembar demi lembar, isi catatan itu berubah. Di tengah-tengah halaman, tulisan Raka berubah dari rapi menjadi berantakan. Huruf-hurufnya seperti ditulis terburu-buru. Bahkan ada yang seperti tergores karena tekanan pena yang terlalu keras. Lalu muncullah simbol-simbol aneh lingkaran. Mata terbuka, segitiga terbalik yang digambar berulang-ulang. Dan satu kalimat terus diulang di banyak halaman. Satu tumbal untuk tanah, satu tumbal untuk dinding, satu tumbal untuk atap. Gemetar. Kubalik halaman berikutnya. Dan di sana ada daftar nama. Namanya ditulis dalam kolom. Sebelah kanan ada tanda centang merah. Sebagian nama sudah dikenal Pak Dirman, sopir logistik proyek yang dikabarkan meninggal karena kecelakaan truk 2 minggu lalu. Lalu ada nama Pak Hadi, kepala tukang yang jatuh dari lantai 2 dan lehernya patah. Ada juga nama-nama yang bahkan tidak pernah disebut di berita. Dan di bawah semua itu, nama Raka sendiri dicoret, lalu ditulis ulang dengan huruf besar. 3 kali. Dadaku terasa seperti ditinju. Ini bukan sekadar catatan. Ini adalah daftar. Tumbal. Aku mengusap air mata. Jari-jariku menyentuh halaman terakhir.
Dan di sana, sebuah tulisan mengguncang isi kepalaku. Jika aku tak kembali, cari dukun proyek. Dia tahu isi perjanjian. Tapi hati-hati, dia yang memilih tumbalnya. Aku menutup buku itu pelan. Dukun proyek, aku pernah mendengar namanya dari para pekerja. Sosok tua, kurus, dengan sorot mata tajam. Konon, ia tak pernah bicara banyak. Tapi semua keputusan besar proyek harus seizin dia. Seingatku, terakhir kulihat dia adalah saat pencarian tubuh Raka. Ia berdiri diam di tepi lokasi, mengenakan sarung dan jaket proyek compang-camping. Tatapannya tajam dan menatapku langsung seolah tahu aku akan datang. Sore itu, aku kembali ke lokasi proyek. Matahari hampir tenggelam. Langit tampak oranye keperakan. Dan udara mulai mendingin. Tak banyak orang di sana. Proyek masih ditunda. Karena insiden kemarin, aku menyelinap masuk ke barak tempat para pekerja biasa istirahat. Di belakang barak itulah, kata seorang mandor. Dukun proyek biasa duduk menyendiri sambil merokok. Langkahku pelan, napas terasa berat. Dan benar saja dia ada di sana. Duduk membelakangi matahari, mengenakan caping, dan memegang rokok linting yang belum dinyalakan. Seolah tahu aku datang, dia langsung berkata tanpa menoleh. Kamu adiknya yang dicor ya? Aku merinding. Aku mendekat pelan. Saya, Arum, adik Raka, gumamnya. Pelan, anak yang keras kepala, tapi terlalu ambisius. Aku menelan ludah. Saya tahu Mas Raka terlibat perjanjian proyek ini. Saya tahu soal tumbal. Tapi saya mau tahu, siapa yang memulainya? Siapa yang memilih korban-korban itu? Dia tertawa pendek, suara tawa yang tak mengandung sedikit pun kebahagiaan. Kalau aku jawab, kamu siap nggak dengar jawabannya? Aku mengangguk perlahan. Dia akhirnya menoleh. Wajahnya dipenuhi keriput. Tapi yang paling menyeramkan adalah matanya satu putih seluruhnya. Buta sebelah. Raka, ujarnya tajam. Kakakmu yang minta. Dia datang padaku sendiri. Dia yang minta ritual dijalankan agar proyek nggak gangguan. Dia yang pertama, kasih darah di tengah malam. Biar villa itu berdiri tanpa hambatan. Aku mundur satu langkah. Bohong, bisikku. Dia korban. Mas Raka korban. Korban? Iya. Jawabnya pelan. Tapi korban dari perjanjian yang dia buat sendiri. Aku membeku. Dia pikir bisa bohongin penunggu hutan. Dia kasih tumbal palsu, bangkai-bangkai tua yang udah sakit. Tapi tanah ini gak bisa ditipu. Makhluk itu datang di malam kempet. Marah, dia minta jiwa asli dari pembuat janji. Dan Raka akhirnya dikorbankan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Dunia seperti runtuh di hadapanku. Buku catatan itu, nama-nama yang dicentang, semuanya adalah rencana Raka sendiri. Lalu, kenapa ia menulis peringatan untukku? Kenapa ia ingin aku mencari kebenaran? Dukun itu berdiri pelan, membungkuk, lalu mendekat. Sekarang kepala dia masih disimpan. Disimpan agar perjanjian gak putus. Tapi kalau kamu mau putuskan semua, kamu harus lakukan satu hal. Aku Penny takut. Kamu harus hancurkan kepala kakakmu sendiri. Kepalaku sakit. Bukan karena kurang tidur, tapi karena semua kebenaran yang datang bertubi-tubi. Seperti palu menghantam batok kepala. Rasanya seperti mimpi buruk yang berjalan siang hari. Tapi, aku tidak bisa bangun, karena ini nyata. Mas Raka kakakku sendiri yang selama ini kuanggap korban, ternyata pelaku. Bukan cuma pelaku, dialah yang memulai segalanya. Dia yang meminta tumbal. Dia yang membuka perjanjian gaib dengan makhluk penunggu hutan. Dia yang mencoret nama-nama pekerja dengan tinta merah dan mengirim mereka satu persatu ke liang kubur. Dan sekarang, aku berdiri di antara dua pilihan yang mustahil. Menghancurkan kepala kakakku sendiri untuk memutus perjanjian, atau membiarkan lebih banyak nyawa melayang. Hari itu, setelah percakapan terakhir dengan dukun proyek, aku pulang dengan tubuh menggigil. Ia tak hanya menjelaskan tentang perjanjian, tapi juga memberitahuku sesuatu yang lebih mengerikan kepala. Mas Raka belum mati. Ya, belum mati. Jangan kamu bayangkan kayak kepala busuk di kamar mayat. Katanya waktu itu, kepala itu disimpan secara gaib, dirawat, dijaga. Karena kepala itu masih hidup, masih mengingat, masih menatap. Dan selama ia hidup,
proyek itu masih bisa berjalan. Aku merinding. Aku ingin melihatnya. Kataku waktu itu. Nekat. Dukun itu menatapku lama, seolah menimbang apakah aku benar-benar siap atau hanya yugulugalen cari mati. Akhirnya dia mengangguk. Tapi satu syarat, katanya lirih. Begitu kamu melihatnya, kamu tak bisa mundur lagi. Kamu akan jadi bagian dari perjanjian itu. Karena kepala itu kenal kamu, dan dia akan bicara. Malam harinya, aku disuruh datang ke belakang lokasi proyek, di dekat deretan pohon aren. Aku membawa senter, mengenakan jaket Raka, dan memasukkan buku catatan peninggalannya ke dalam tas lempang. Langit malam itu kelam, tak ada bintang, angin dingin menusuk, dan suasana hutan seperti menyimpan napas. Dukun itu sudah menunggu. Ia berdiri di depan lubang kecil di tanah, ditutup dengan lempengan batu pipih. Di sekelilingnya, ditancapkan batang ilalang kering yang diikat benang merah dan rambut manusia. Tempat ini bukan makam, katanya pelan. Ini tempat penyimpanan, penjaga kontrak. Dengan gerakan pelan, ia membuka lempengan batu. Bau amis dan bunga layu langsung menyembur. Aku refleks menutup. Hiding, tapi tak bisa memalingkan mata. Di dalamnya, di atas tumpukan daun dan kain kafan yang menghitam, ada sebuah kepala. Kepala Mas Raka. Mataku membelalak. Tubuhku langsung lemas. Matanya terbuka, membeku. Tapi di balik tatapan kosong itu, aku bisa merasakan kesadaran. Seperti dia sedang melihatku. Rambutnya masih utuh, mulutnya setengah terbuka, dan di bagian bawah leher di mana seharusnya tubuh menyatu ada garis luka hitam yang berdenyut samar. Masya Allah, aku terisak. Mundur pelan. Dan saat aku hendak melangkah lebih jauh, mata itu berkedip. Aku menjerit dan jatuh terduduk. Dia sadar, ujar sang dukun. Sejak hari pertama dicor, dia tidak mati. Dia hanya dipisahkan. Tubuhnya mati, tapi kepala dan jiwanya tetap hidup. Karena dia bagian dari perjanjian. Tangisku pecah. Ini bukan sekadar horor. Ini siksaan. Mas Raka masih ada di dalam sana, terjebak. Tak bisa bicara, tak bisa mati. Aku bisa bantu kamu hancurkan ini, kata dukun itu. Tapi begitu kepalanya hancur, kontraknya putus, villa itu runtuh. Tapi arwah-arwah yang dikorbankan bisa kembali. Mereka akan menuntut siapa pun yang pernah terlibat, termasuk aku. Tanyaku pelan. Termasuk kamu, karena kamu adiknya. Aku menunduk. Lalu kalau aku tak menghancurkannya, proyek tetap jalan. Tapi tumbal selanjutnya akan dipilih dari darah terdekat. Dan kamu ada di urutan berikutnya. Aku terdiam. Dunia rasanya sempit. Pilihan satu, menghancurkan kepala kakakku sendiri dan dihantui arwah yang ia tumbalkan. Pilihan dua, membiarkan proyek terus berjalan dan aku menjadi tumbal berikutnya. Aku pulang malam itu tanpa jawaban. Sesampainya di rumah, aku membuka kembali buku catatan Raka. Kali ini aku perhatikan lebih dalam. Di bagian belakang, tersembunyi di balik halaman yang direkatkan, aku menemukan satu lembar sobekan kertas. Tulisan Raka di situ seperti goresan panik. Arum, kalau kamu sampai menemukan ini, maafkan aku. Aku ingin cepat kaya. Aku ingin hidup kita nggak miskin terus. Aku pikir cuma butuh darah. Tapi ternyata jiwaku sendiri yang dijual. Jangan percaya mereka, Rum. Jangan ikut masuk lebih dalam. Kalau kamu sayang aku, hancurkan kepalaku. Bebaskan aku. Tolong, tanganku bergetar. Air mataku tumpah. Kenapa kau harus pilih jalan ini? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sejak kematian Raka, aku bicara sendiri di kamar. Aku janji, Mas. Aku akan akhiri semua ini. Walau harus kubunuh kau untuk yang kedua kali. Aku tahu malam ini tak akan mudah, tapi aku sudah siap. Kepalaku sudah bulat. Aku akan mencuri kepala Mas Raka dan menghancurkannya. Apapun risikonya, karena satu-satunya cara untuk memutus kutukan ini adalah mengakhiri jejak terakhir dari perjanjian. Kepala yang dijadikan tumbal. Dan kepala itu bukan milik orang lain, tapi kakakku sendiri. Aku menunggu hingga jam menunjukkan lewat tengah malam. Angin dari arah hutan berhembus kencang. Bulan tampak redup
tertutup awan tebal seperti tirai kain kafan. Dari dalam kamarku, aku bisa mendengar suara lolongan anjing yang panjang, lalu sunyi yang mencekam. Aku memakai jaket Raka bukan untuk perlindungan, tapi sebagai penguat hati. Di dalam saku jaket itu, kutaruh sobekan kertas terakhir dari catatan Raka, kalimat yang terus menari di kepalaku. Kalau kamu sayang aku, hancurkan kepalaku. Bebaskan aku. Tolong. Dengan membawa senter kecil dan gergaji tangan, aku berjalan. Kaki ke belakang proyek, langkahku ringan. Tapi hatiku berat. Setiap suara ranting patah atau gesekan dedaunan membuat jantungku meloncat. Tiba di dekat pohon aren tempat kepala Raka. Disimpan aku berhenti. Tak ada siapa-siapa. Tak ada suara. Tak ada penjaga. Tapi rasa dingin menyelimuti tubuhku. Bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu sedang mengawasiku. Aku menggali pelan, melepas ilalang-ilalang kering yang diikat benang merah dan rambut manusia. Lalu kuangkat batu pipih penutup lubang dengan hati-hati. Dan di sanalah kepala Mas Raka masih terbaring, masih sama seperti sebelumnya. Tatapannya kosong, tapi hidup. Aku nyaris jatuh terduduk lagi. Tapi aku tahan, Mas. Bisikku. Aku di sini. Kepala itu berkedip. Lagi. Aku menahan napas. Kali ini mulutnya bergerak. Senggot Pelen nyaris tak terdengar. Tapi aku tahu ia bicara. Lari. Aku menggigil, tapi aku tak boleh gentar. Dengan cepat, aku membungkus kepala itu dengan kain hitam, lalu memasukkannya ke dalam tas besar yang sudah kupersiapkan. Berat, dingin, dan entah kenapa denyut jantungku terasa berbalas dari dalam tas itu. Tapi saat aku hendak menutup kembali lubang dan pergi, aku dengar langkah kaki. Langkah berat, teratur, mendekat dari belakang. Aku membeku, lalu menoleh pelan. Dan di sanalah dia, dukun proyek. Tapi kali ini dia berbeda. Matanya dua-duanya putih, mulutnya penuh darah kering. Dan suaranya serak tapi bukan suaranya yang kemarin. Jangan bawa kepala itu. Dia milikku. Aku mundur. Dia kakakku. Dia janjikan jiwanya padaku. Dia kakakmu lagi. Dia milik tanah ini. Tanganku mencengkeram tas erat-erat. Aku gak akan biarin satu orang pun mati lagi karena ini. Dukun itu berjalan mendekat. Tapi tiba-tiba udara di sekeliling kami berubah. Suhu menurun drastis. Angin berhenti dan terdengar suara-suara dari balik pepohonan. Tebus kami, jangan biarkan perjanjian terus berjalan. Dia sudah mengambil nyawa kami. Aku melihat ke sekeliling bayangan-bayangan muncul dari balik pohon. Sosok-sosok samar, pekerja yang meninggal, wajah-wajah yang pernah kulihat di berita. Mereka datang, mengelilingi kami. Dukun proyek itu tampak panik. Tidak, ini belum waktunya. Kepala itu belum hancur. Dia belum menyerah. Dan tiba-tiba, ia menjerit. Seperti dibakar dari dalam. Tangannya bergetar. Tubuhnya terhuyung. Lalu ia ambruk ke tanah menggeliat. Seperti cacing basah yang dilempar ke api. Aku tak tahu siapa yang melakukannya. Mungkin para arwah. Mungkin tanah itu sendiri. Tapi aku tak menunggu lama. Aku lari. Lari secepat mungkin. Membawa tas berisi kepala Mas Raka menuju satu tempat yang aman. Aku tiba di dapur rumah, tua peninggalan orang tua kami. Disinilah kami dulu bermain, tertawa, dan makan nasi sisa bersama. Kini, tempat ini menjadi altar terakhir kakakku. Aku meletakkan kepala itu di lantai, lalu mengambil palu besi. Tanganku gemetar, air mata sudah tak terbendung. Maafkan aku, Mas. Mataku bertemu dengan matanya, dan untuk pertama kalinya, mata itu menangis. Air mata menetes dari pelupuknya, dan dalam lirih yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Terima kasih." Aku mengangkat palu, menarik napas panjang, lalu brok, satu hantaman, brok, retakan, bear, aaka, kepala itu pecah, darah hitam mengalir, bau menyengat, cahaya merah melesat keluar dari rongga matanya, lalu hilang. Sunyi, seolah dunia menarik napas lega.
Dan untuk pertama kalinya, aku merasa Mas Raka benar-benar pergi. Bebas. Tapi malam itu, Oku juga tahu. Kutukan ini belum selesai. Karena di cermin dapur yang retak, aku melihat bayangan diriku sendiri. Tanpa kepala. Setelah kepala Mas Raka kuhancurkan malam itu, aku pikir semuanya akan berakhir. Kutukan terputus. Arwah tenang. Proyek batal. Tapi, ternyata aku salah besar. Karena menghancurkan kepala Raka, bukanlah akhir dari perjanjian. Itu adalah pemicu kebangkitan. Dan kini, para tumbal bangkit bukan untuk tenang, tapi untuk membalas. Pagi itu, desa Karangjati tidak seperti biasanya. Burung tidak berkicau, angin tidak berhembus, dan udara terasa seperti napas tertahan. Dari jendela rumah, aku melihat warga berkumpul di depan balai desa. Beberapa berteriak, beberapa menangis, dan sebagian besar hanya diam, menatap kosong ke depan. Aku keluar, berjalan pelan ke arah kerumunan. Dan saat sampai di sana, aku melihat apa yang membuat mereka membeku. Pak Ganda kontraktor, proyek tergeletak di tanah. Tubuhnya terbakar, tapi tidak hangus. Kulitnya melepuh seperti disiram minyak panas. Tapi, tak ada api, tak ada sumber panas. Dan yang lebih mengerikan, di samping tubuhnya, tertulis dengan darah. Kau janji darah, tapi beri kami bangkai. Aku bergidik. Malam itu aku hancurkan kepala Mas Raka. Dan pagi ini, pelaku lain mulai dihukum. Ada satu lagi yang ditemukan. Enduk, kata seorang warga padaku. Suaranya gemetar. Pak Bimo, arsitek proyek itu, dicekik di rumahnya. Tapi, gak ada jejak pelaku. Tapi, di dinding rumahnya ada. Kalimat berdarah, potongku pelan. Dia mengangguk. Jiwa kami tak dibayar lunas. Kini kami menagih. Aku menunduk. Hatiku perih. Bukan karena mereka mati, tapi karena aku tahu mereka bersalah. Mereka semua ikut menikmati hasil proyek itu. Mereka semua tahu soal perjanjian Raka. Dan sekarang, para korban menuntut mereka satu persatu malam harinya. Aku kembali mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, tapi kali ini bukan suara Raka. Bukan suara tangisan atau desahan dari tanah, melainkan bisikan banyak orang. Puluhan, ratusan. Kami, kembali. Aku menyalakan lilin, berdiri di ruang tamu, dan menatap cermin tua yang ada di sudut dinding. Dan di sana, satu persatu wajah muncul, wajah-wajah para pekerja yang kubaca namanya di catatan. Raka, Pak Dirman sopir yang katanya meninggal karena kecelakaan, Pak Hadi yang jatuh dari lantai 2, Yusuf, Wawan, Darto. Semua menatapku dari balik cermin. Wajah pucat, mata kosong, bibir hitam. Tapi mereka tak marah. Mereka hanya menunggu. Dan satu wajah paling belakang menatapku dengan lirih. Raka, kali ini wajahnya utuh. Tak berdarah, tak membusuk, hanya kakakku. Dalam bentuk yang dulu pernah aku kenal. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, Rum. Air mataku tumpah. Aku cuma ingin kamu bebas, Mas. Tapi sebelum ia menghilang, suaranya terdengar lagi kali. Ini lebih dingin. Tapi belum selesai. Dia belum dihukum. Aku mengernyit. Siapa? Dia yang menyuruhku datang ke dukun proyek. Orang pertama yang menandatangani izin proyek. Dia yang mulai semuanya. Mataku membelalak. Pak Lurah. Cermin itu pecah seketika. Satu retakan panjang membelah pantulan wajahku. Dan lilin di meja padam sendiri. Aku langsung berlari ke rumah. Pak Lurah. Hati ini sudah penuh amarah. Dialah yang selama ini berkoar bahwa proyek villa akan menyejahterakan desa. Dialah yang pertama menaikkan izin pembangunan di hutan keramat. Dan yang mengundang investor dan menyuruh Raka jadi mandor, bahkan saat Raka sempat menolak. Dialah yang memaksa. Kini semuanya jelas. Pak Lurah lah pemicunya, bukan Raka. Bukan hanya dukun proyek, tapi orang yang berdasi dan bermanis kata, yang menjual tanah leluhur untuk uang. Aku tiba di depan rumahnya. Pintu terbuka, lampu menyala. Sepi. Aku masuk perlahan. Pak Lurah, panggilku. Tak ada jawaban. Tapi saat aku melewati ruang tamu, aku melihatnya. Pak Lurah terikat di kursi. Mulutnya tersumpal kain. Matanya melotot. Dan
Di sekelilingnya, berdiri puluhan bayangan gelap. Arwah para tumbal. Mereka hanya menatapku, tak bergerak. Aku ingin menolong, tapi langkahku terhenti saat Raka muncul di hadapanku dari balik bayangan. "Rum," katanya pelan, "jangan halangi mereka." Tapi dia manusia. Raka mendekat. Wajahnya sendu, manusia yang mengorbankan puluhan nyawa demi tanda tangan, demi proyek, demi uang. Aku menunduk, lalu mengangguk pelan. Dan saat itu juga, para arwah mulai bergerak. Jerit Pak Lurah memenuhi rumah. Tapi aku tak menutup telinga. Aku tak menoleh. Aku keluar dan menatap langit malam yang kembali sunyi. Pagi harinya, warga menemukan jasad Pak Lurah di depan balai desa. Tubuhnya terluka. Tapi matanya terbuka lebar dan jantungnya hilang. Di bawah tubuhnya, tertulis dengan darah, "Sekarang kami tenang." Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Karangjati terasa damai. Tapi ketenangan ini dibayar mahal. Kupikir semuanya telah selesai. Kepala masyarakat sudah kuhancurkan. Pak Lurah, sang dalang awal, telah menerima balasannya. Para arwah para tumbal telah menyentuh damai. Setidaknya menurut pesan terakhir mereka. Tapi malam-malamku masih belum utuh. Masih saja aku terbangun dalam dingin. Masih saja ku dengar suara tanah mengadu. Seperti ada yang digali. Diam-diam di kejauhan. Dan mimpi-mimpiku semakin jelas. Malam itu aku bermimpi berdiri di tengah hutan keramat. Tapi hutan itu berbeda. Rimbun, segar, bahkan indah. Tak ada bangunan, tak ada luka, tak ada kematian tiba-tiba. Dari balik pohon-pohon tinggi, muncul seorang anak kecil. Kepalanya botak, matanya hitam kelam. Ia menatapku lama, lalu bicara dengan suara yang tak sesuai wajahnya. Tanah ini tak pernah kenyang. Aku melangkah mundur. Ngeri, tapi anak itu berjalan mendekat, lalu menoleh ke samping. Di sana terdapat sebuah pondasi. Baru, belum jadi. Masih basah, masih berdarah. Seseorang membuat janji baru. Aku terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Nafasku tercekat. Segera setelah matahari terbit, aku pergi ke lokasi proyek. Setelah kejadian kematian Pak Lurah, proyek dinyatakan dibatalkan. Lokasi ditutup, tapi aku tahu suara mimpi itu tak bohong. Dan benar saja di tengah lokasi, aku menemukan bekas gali yang belum ada kemarin. Tanahnya basah. Dan di sisi-sisinya ditancapkan bunga 7 rupa yang belum layu. Seperti baru saja digunakan dalam ritual pemanggilan. Lalu aku melihatnya. Seseorang sedang berdiri di sana, membelakangiku, menyusun bata, sendiri. Aku mendekat pelan, langkahku gugup. Dan saat orang itu menoleh, dunia rasanya membeku. Pak Rudi, suami Bu Lurah, orang yang selama ini diam, terlihat tak terlibat. Orang yang selama ini hanya ikut-ikutan, tapi sekerong. Wajahnya gelap, matanya kosong. Tangannya menggenggam selembar kain kuno mirip dengan yang dimiliki Mbah Surip dulu. Dan di dekat kakinya, seekor ayam hitam tanpa kepala, baru disembelih. "Pak Rudi," suaraku nyaris tak keluar. Dia menatapku, tenang, dingin, bahkan tidak terkejut. "Kamu sudah terlalu jauh, Harom." Aku mundur 1 langkah. "Bapak, buat perjanjian baru." Ia tersenyum miring. "Tanah ini butuh darah, tapi juga bisa memberi emas. Kalian pikir villa itu proyek sial? Tidak. Itu ladang emas. Kalau tahu cara menjinakkan penjaganya." Aku gemetar. Pak Lurah, Raka, bahkan dukun itu. Mereka semua cuma alat, pemula yang gegabah. Tapi aku tahu caranya bermain. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Pak Rudi retak. Asap hitam keluar dari celah. Dan di balik asap itu, muncul bayangan tinggi besar tak berbentuk. Bau anyir darah menyengat. Dia menerima tumbal baru. Ucap Pak Rudi mantap. Tapi kali ini, bukan dari manusia tak berguna. Kali ini, dia akan menerima kamu. Aku menjerit dan mundur, tapi tanah di bawah kakiku mulai retak. Tangan hitam keluar, menarik pergelangan kakiku. "Arum!" Tiba-tiba suara lain terdengar.
Mbah Surip, ia muncul dari balik pepohonan, membawa bara api dalam wadah kuningan. Tarik napasmu, jangan tenggelamkan jiwamu. Bara itu dilempar ke tanah. Cahaya merah menyilaukan, membuat bayanggen-bayanggen hitam menguik dan lenyap. Aku jatuh terduduk. Nafasku megap-megap, tanganku penuh tanah. Saat aku mengangkat kepala, Pak Rudy Soup tak ada. Hanya tertinggal kain kuning dan ceceran darah ayam segar. Di rumah Mbah Surip, aku menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Kenapa harus terus begini, Mbah? Sudah berapa nyawa lagi yang harus hilang? Mbah Surip menatapku lelah. Tanah, keramat ini ditumbuhi dari janji. Setiap janji yang dibatalkan membuka pintu pada janji baru. Jadi, tak akan pernah selesai? Dia menggeleng. Selesai, kalau tak ada lagi manusia yang tamak. Hari itu juga, aku membuat keputusan. Aku melaporkan semua yang kutahu ke polisi. Tak semua mereka percaya, tentu, tapi lokasi proyek ditutup total. Papan larangan dipasang. Namun aku tahu, itu belum cukup. Malamnya, aku membakar semua catatan Raka. Semua gambar, simbol, peta segala. Hal yang bisa membuka jalan bagi siapapun yang ingin memulai perjanjian baru. Lalu aku menulis satu surat. Untuk semua warga Karangjati. Jangan percayai siapapun yang ingin membangun di hutan itu. Jangan biarkan emas menutup mata kalian dari darah. Jangan ulangi kesalahan kakakku. Karena tanah ini bukan milik manusia. Tanah ini punya dendamnya sendiri. Sudah 3 hari sejak aku membakar semua jejak peninggalan Raka. 3 hari sejak aku nyaris ditelan tanah dan nyawaku ditukar ayam hitam dalam ritual baru yang dilakukan oleh Pak Rudy. Desa Karangjati kini tampak tenang, tapi aku tahu. Kitonanggen, ini seperti danau yang permukaannya diam, namun dasarnya bergolak. Warga mulai melupakan, itu yang paling mengerikan. Mereka kembali ke pasar, ke sawah, ke ladang. Anak-anak kembali bermain layang-layang di tanah lapang yang hanya berjarak beberapa meter dari lokasi bekas proyek villa. Tak ada yang mau bicara tentang kematian Pak Lurah, Pak Ganda, atau Raka. Mereka ingin move on. Dan yang lebih membuatku cemas, Pak Rudy menghilang. Tak ada yang tahu di mana dia. Polisi bilang dia kabur. Tapi aku tahu lebih dari itu. Dia bersembunyi atau sedang mempersiapkan sesuatu. Tanah ini belum selesai menelan, bisik Mbah Surip padaku suatu malam. Dan sejak saat itu, aku tidak bisa tidur. Setiap malam, aku terbangun oleh suara-suara yang tak terlihat. Ada suara bisikan dari loteng, suara tanah digali dari halaman belakang. Bahkan, satu malam, aku melihat bekas jejak kaki ayam tapi bukan satu, melainkan puluhan berdarah menuju dapur. Dan setiap aku menyalakan lampu, semuanya lenyap. Hanya keheningan. Hanya rasa sepi yang menghantui. Pagi itu, aku berniat meninggalkan Karangjati. Aku tidak kuat. Kupikir dengan pergi ke kota, bekerja, atau bahkan pindah keluar Jawa, aku bisa meninggalkan semua ini. Kutinggalkan rumah, kunci ku kantongi, ransel ku gendong, tiket kereta di tangan. Tapi baru saja aku sampai di gerbang desa, langkahku terhenti. Di sana, berdiri, seorang nenek rentak, bajunya lusuh, wajahnya penuh keriput. Tapi matanya adalah mata Raka. Aku menahan napas. Siapa? Nenek. Ia hanya tersenyum, lalu berkata, "Kalau kamu pergi, siapa yang jaga pintunya?" "Pintu apa?" "Gerbang darah yang sudah kamu buka." Erom. Aku mundur, tapi tubuhku terasa berat. Napasku memburu. Nenek, itu masih menatapku. Lalu ia melangkah ke arahku. Pelan, menyeret tongkat kayu. "Kau pikir menghancurkan kepala kakakmu memutus segalanya? Tidak, Arum. Kau hanya memindahkan janjinya." Aku terisak. Aku tidak pernah membuat janji apa-apa. Tapi kamu yang menyaksikan, dan dalam tanah ini, saksi. Dayanggap, pengganti. Nenek itu tersenyum simpul, lalu menghilang. Begitu saja. Aku limbung, tiket kereta jatuh dari tangan. Aku kembali ke rumah. Sejak hari itu, aku tahu, aku tidak bisa pergi. Tanah ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi penjara, dan aku adalah sipirnya sekarang. Mbah Surip pun tak bisa banyak bicara lagi. Ia mulai pikun. Kadang bicara sendiri,
kadang tertawa saat sendirian. Tapi di sela-sela sadarnya, ia pernah berkata, penjaga tak harus kuat, cukup yang sadar, yang tak buta oleh tanah dan harta. Dan malam itu, aku membuat keputusan besar. Aku menulis sebuah surat, lalu menggandakan dan menempelkannya di beberapa tempat di desa. Peringatan, tanah ini tak untuk dijual warga Karangjati yang saya hormati. Tanah di belakang lapangan, yang dulu ingin dibangun villa, adalah wilayah terlarang. Jika kalian menggali di sana, jika kalian bangun sesuatu di atasnya, kalian menggali pintu kematian. Aku bukan dukun, bukan paranormal, tapi aku saksi hidupnya. Tolong, jangan bangunkan yang sudah tidur. Arumtak semua orang peduli. Tapi beberapa mulai percaya, terutama yang kehilangan suami, anak, atau saudara karena proyek terkutuk itu. Dan sejak itu, aku jaga tanah itu. Setiap malam, aku bakar kemenyan. Ku doa, ku taruh sesaji sederhana. Bukan sebagai pemuja, tapi sebagai penjaga. Aku tak tahu sampai kapan. Tapi, selama aku masih hidup, aku tak akan biarkan ada kepala lagi yang dicor di atas darah orang tak bersalah. Dan jika suatu hari aku hilang, jika suatu hari tubuhku tak ditemukan, jika kalian menemukan tas hitam berisi kepala tanpa tubuh di bawah fondasi baru, jangan sentuh, jangan gali, jangan bangun, biarkan saja. Itu bukan korban, itu peringatan. Hari ini, tepat 100 hari sejak aku menghancurkan kepala Mas Raka. 100 hari sejak kutukan pertama pecah, dan kutukan baru mulai diam-diam tumbuh di balik tanah. 100 hari sejak aku memilih diam di Karangjati sebagai penjaga, bukan karena kuat, tapi karena tak ada lagi yang peduli. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan begini. Dulu, aku hanya adik dari seorang mandor proyek. Kini, aku tinggal seorang diri, menjaga tanah yang katanya suci, tapi nyatanya haus darah. Warga desa mulai menjauhiku. Anak-anak tak lagi menyapaku saat lewat. Sebagian menyebutku gila, sebagian lagi menyebutku kutukan yang tersisa. Tapi aku tak marah, karena hanya aku yang tahu apa yang benar-benar terjadi. Karena hanya aku yang masih melihat jejak darah di antara akar-akar, melihat sesosok perempuan tua tanpa wajah yang berdiri diam tiap malam di bawah pohon aren, membawa karung yang meneteskan darah, melihat Raka. Kadang muncul di kaca jendela, kadang duduk di ujung ranjang, memandangku tanpa kata. Aku tahu, itu bukan arwah penasaran, itu peringatan. Malam ini, langit Karangjati kembali kelam. Tak ada bulan, tak ada bintang. Dan aku merasakan, ini akan jadi malam terakhirku. Bukan karena aku sakit, bukan karena aku lelah, tapi karena tanah ini menagih. Dan aku sudah tahu jawabannya. Sudah terlalu banyak yang ditukar demi proyek itu. Sudah cukup kepala yang dicor, sudah cukup darah yang mengalir. Dan jika satu nyawa bisa menghentikan semuanya, biarlah nyawa itu aku. Aku berjalan pelan menuju lokasi proyek lama. Kali ini tanpa senter, tanpa kemenyan, tanpa doa. Hanya dan secari kertas yang kutaruh di saku baju. Saat aku sampai di tengah pondasi tua itu, tanah mulai bergetar, angin bertiup dingin. Dan di sana, bayangan-bayangan mulai muncul wajah-wajah para tumbal. Wajah Mas Raka, wajah Pak Ganda, Pak Lurah, dukun proyek, bahkan Pak Rudiang kini wajahnya membusuk. Tubuhnya setengah tanah, setengah hitam asap. Mereka semua menatapku. Dan dalam diam, aku bicara. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan gila, dan aku tidak akan menyambung perjanjian. Ini, biarkan aku jadi tumbal terakhir. Setelah ini, hentikan semuanya. Bayangan-bayangan itu bergetar, seperti menolak, tapi juga ragu. Lalu, satu suara terdengar dari dalam tanah. Darahmu, murni, jiwamu, bersih, kami, terima. Aku menutup mata, tersenyum, dan saat tanah itu mulai retak, saat tubuhku ditarik perlahan ke dalam tanah merah yang dingin, aku hanya sempat berbisik pelan, "Mas, aku datang." Keesokan harinya, warga menemukan lubang kecil di bekas lokasi proyek. Lubang itu bersih, cedak, tapi di tengahnya ada sehelai surat. Isinya, "Jika kalian membaca ini,
Jangan bangun, apapun di atas tanah ini. Aku sudah menyerahkan apa yang tersisa dari keluargaku. Biarlah darahku jadi pagar terakhir. Jangan ulangi kesalahan kami. Arum sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyentuh tanah proyek villa. Hutan itu dibiarkan tumbuh, dikelilingi pagar bambu, dikenal warga sebagai tanah bisu. Tak ada yang berani mendekat. Dan setiap malam Jumat, warga masih sering melihat sosok perempuan memakai jaket lusuh berdiri diam di tepi hutan. Dia tidak menyeramkan. Dia hanya menjaga. Keserakahan manusia tak pernah bisa dibayar lunas kecuali dengan nyawa. Tanah bukan hanya tempat berdiri bangunan, tapi tempat beristirahatnya mereka yang pernah dizalimi. Dan saat tanah disakiti, mereka akan menagih. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tak pernah dimintai maaf. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa kalian percaya kejadian kayak gitu bisa beneran terjadi? Atau jangan-jangan kalian pernah ngalamin hal yang mirip? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh drama lainnya. Karena setiap malam akan ada cerita yang bikin bulu kudukmu berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay waras, dan jangan lupa selalu waspada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.